Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Seva Akmal, NRP 13 2003 053. Di sini Seva akan menjelaskan apa itu Digital Manufacturing System nih teman-teman. Digital Manufacturing System atau DMS singkatannya adalah aplikasi manufaktur yang berbasis pada teknologi digital pastinya. DMS sendiri menggunakan sistem berbasis komputer yang terintegrasi dengan visualisasi 3 dimensi. Lalu penganalisaan dan pengolaborasian alat untuk menciptakan produk, serta menjalankan proses manufaktur secara bersamaan. Aplikasi ini juga berguna untuk menjalankan aktivitas operasional manufaktur, lalu supply chain, produksi barang, dan operasional lainnya. Dengan Digital Manufacturing System atau sistem manufacturing digital, sama aja. Seluruh pemangku kepentingan dapat dengan mudah mendapatkan akses secara akurat, dan hal tersebut mampu meningkatkan efektivitas proses dan kualitas perusahaan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada masa depan Digital Manufacturing System pada industri manufaktur nih teman-teman. DMS tampaknya akan terus berlanjut dan berkembang di masa depan karena penggunaan informasi pada proses produksi semakin terotomatisasi. Dengan sistem yang mampu bersaing, berintegrasi pada sistem lainnya, perkembangan industri 4.0 tampaknya sistem manufaktur akan melanjutkan tren produksi gabungan guna meningkatkan persaingan serta mempermudah proses produksi. Ketika intensitas persaingan global meningkat nih, tekanan pada produsen untuk berpikir secara berbeda tentang model bisnis sambil tetap mengembangkan aliran pendapatan tambahan dan menemukan cara untuk mengungguli persaingan. Oke. Baik, perkenalkan, nama saya Sarwan Pajar. Di sini saya akan memberikan contoh penerapan teknologi digital manufacturing system pada bisnis kalian. Yang artinya yaitu kemampuan terhubung pada desain manufacturing system menghadirkan berbagai peluang bagi produsen untuk meningkatkan ketangkasan, fleksibilitas, dan kinerja operasional yang terukur. Dan di dalamnya terdapat Industrial Internet of Things. IoT secara luas mengacu pada serangkaian sensor dan perangkat yang terhubung ke internet guna menyediakan data yang real time dari seluruh aspek sistem manufaktur. Yang kedua ada Big Data dan Analysis Tools, yang artinya peningkatan jumlah perangkat yang terhubung pada sistem manufaktur menghasilkan jumlah data yang besar. Alat analisis data seperti AI dan learning machine membantu menerjemahkan data besar menjadi wawasan yang dapat memperkirakan saat adanya permintaan dan penawaran yang produktif. Yang terakhir ada Augmented Reality. Augmented Reality dapat mengubah pengalaman manufaktur dengan memberikan status aset, kinerja, atau informasi tugas tertentu secara sekilas. Terus ada juga yang nanya nih, mengapa Digital Manufacturing System penting untuk bisnis kalian? Karena penggunaan desain manufacturing system memiliki berbagai fitur yang mampu membantu kalian pada proses serta operasional perusahaan, khususnya dalam bidang manufaktur. Terdapat juga 7 aspek di dalamnya. Yang pertama ada efisiensi dan produktivitas, yang artinya otomatisasi proses produk, mengurangi waktu dan biaya. Yang kedua ada kualitas dan konsistensi, yang artinya pengendalian kualitas yang lebih baik dan konsisten. Yang ketiga ada fleksibilitas, yang artinya mudah menyesuaikan dengan perubahan permintaan dan desain produk. Yang keempat ada penghematan biaya, yang artinya mengurangi penggunaan bahan baku dan biaya perbaikan. Yang kelima ada data dan analisis, yang artinya menghasilkan data untuk meningkatkan efisiensi dan keputusan bisnis. Dan yang keenam ada kolaborasi dan integritas, yang artinya meningkatkan koordinasi antar departemen dan rantai pasokan. Dan yang terakhir nih, yaitu ada keamanan dan kepatuhan, yang artinya memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Baik, dengan saya Azrafika Muhammad dengan NRP 13 2003 049. Izinkan saya menjelaskan tentang revolusi industri 4.0 pada sektor manufaktur. Nah, sebelum saya masuk pada materi ini, kalian harus tahu dulu nih apa itu revolusi industri. Baik, revolusi industri 4.0 mengubah seluruh proses perusahaan manufaktur dengan tujuan untuk meningkatkan dan menyebarluaskan produk mereka. Industri manufaktur saat ini telah berintegrasi dengan teknologi termutakhir, termasuk penggunaan Internet of Things atau IoT. Fitur cerdas sistem manufaktur tersebut dilengkapi dengan sensor canggih, perangkat lunak, dan mesin pintar yang telah tertanam, sehingga memudahkan kita dalam membuat keputusan terbaik dengan data yang akurat. Contohnya seperti AI lah gitu ya. Nah, konsep dan teknologi dari industri 4.0 ini dapat kita gunakan di seluruh operasional perusahaan yang akan kita tempuh nanti. Nah, selain dari penjelasan revolusi industri 4.0 itu tadi,
Ada juga manfaat yang bisa kita dapatkan apabila kita menggunakan digital manufacturing system, meliputi yang pertama ada peningkatan efisiensi proses melalui akses data yang otomatis. Yang kedua ada menghindari kesalahan yang fatal karena data yang terlewat atau kesalahpahaman. Nah, seperti kita nggak perlu mengecek data kita yang salah gitulah, seperti rechecking. Nah, itu juga seperti mengefisiensikan waktu kita. Yang ketiga ada perputaran semua tingkat rantai nilai secara lebih tepat. Yang keempat ada visibilitas yang real time dalam efek perubahan proses, peralatan, sistem manufaktur, dan juga komponen lainnya. Yang kelima ada inovasi sistem yang lebih cepat. Nah, yang terakhir nih ada biaya produksi dan pembelian yang lebih rendah. Itu mempermudah kita dalam biaya produksi dan juga menjangkau biaya kita lah dalam proses produksi itu tersendiri. Baik, perkenalkan nama saya Nandito Ragila Darmawan dengan NRP 13 2023 064. Di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek utama dari desain manufaktur sistem. Yang pertama ada tahapan-tahapan proses perjalanan hidup, di mana suatu produk mulai dari diperkenalkannya kepada masyarakat atau pasar, hingga akhirnya produk hilang dari pasaran. Selanjutnya ada pabrik pintar. Yang dimaksud pabrik pintar adalah fasilitas manufaktur digital yang menggunakan perangkat, mesin, dan sistem produksi yang terhubung untuk mengumpulkan berbagai data, kemudian data digunakan untuk menginformasikan keputusan untuk mengatasi masalah yang ada dan yang akan timbul dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada rantai nilai. Yang dimaksud dengan rantai nilai adalah rangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dalam sebuah perusahaan, mulai dari perolehan bahan baku hingga pemasok dan berakhir pada distribusi hasil produksi pada pelanggan. Ya, selanjutnya ada model dimensi digital manufaktur system. Apa sih yang dimaksud dengan model dimensi digital manufaktur system? Baik, yang dimaksud dengan model dimensi digital manufaktur system adalah proses teknisi menggunakan gabungan sistem atau software untuk mendesain berbagai peralatan dan mesin yang berhubungan langsung dengan produksi yang akan dibutuhkan. Model dimensi digital manufaktur system juga memiliki beberapa tahapan. Di antaranya itu ada simulasi, di mana simulasi itu biasanya teknisi menggunakan untuk membuat model dan menguji sistem manufaktur. Kemudian ada analisa, yaitu analisa itu digunakan untuk mengurangi waktu, biaya, dan meningkatkan efisiensi dalam proses hingga sistem dapat meningkatkan optimalisasi jadwal, perencanaan produk, bahkan analisa juga mampu mempermudah dalam perusahaan mengambil keputusan.